Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada video ini kita akan masuk ke tahapan yang ketiga, tahapan penggolongan atau tahapan pengelompokan. Jadi di sini kalian akan mengelompokkan akun-akun yang telah kalian catat di jurnal umum ke dalam buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar atau ledger adalah kumpulan dari semua perkiraan atau akun beserta seluruh perubahan debit dan kredit masing-masing akun. Jadi, proses pemindahan akun dari jurnal umum ke buku besar namanya posting. Dan bentuk buku besarnya adalah sebagai berikut ya. Oke. Ini adalah bentuk buku besar yang akan kita gunakan. Ada nama akun. Jadi setiap buku besar wajib diberi identitas berupa nama akun. Jadi tahu nih, ini buku besar dari akun ini. Kemudian di samping kanannya diberi nomor akunnya. Untuk urutan nomor akun telah saya tampilkan di pertemuan sebelumnya, urutan akun-akun yang kita gunakan. Oke, kemudian di dalam tabelnya ada kolom tanggal. Kolom tanggal ini berisikan urutan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kolom kedua, kolom keterangan. Ini berisikan ringkasan transaksi yang terjadi. Dibuat singkat ya keterangannya. Kemudian referensi. Referensi ini berisikan nomor halaman dari jurnal yang dipakai. Kemudian kolom debit, kolom kredit berisikan jumlah masing-masing saldo dari setiap tanggal. Kemudian di kolom saldo ini berisikan keseluruhan saldo dari akun tersebut. Oke, untuk mempermudah materinya, kita akan langsung mempraktikkan ya bagaimana cara pembuatan buku besar dari jurnal umum yang telah kalian buat minggu lalu. Ini contohnya. Ini adalah jurnal umum dari Bengkel Ngebut, hasil dari kerjaan kalian minggu lalu. Oke. Jadi semua akun yang ada di jurnal umum ini wajib kalian buat buku besarnya. Jadi nanti itu ada buku besar kas, ada buku besar peralatan, ada buku besar modal, sampai buku besar pendapatannya. Jadi semua akun harus dibuat buku besarnya. Kemudian untuk pembuatannya itu harus berurutan. Pertama buat dulu buku besar kas, kemudian buku besar piutang, hingga buku besar beban listrik dan beban air. Jadi setiap akun itu wajib dibuat buku besarnya dan pembuatannya wajib berurutan. Saya telah menyediakan tabel-tabel buku besar yang saya urutkan secara lengkap ya. Jadi kalian tinggal print out atau buat sendiri. Contohnya sudah saya lampirkan di bagian deskripsi ya. Oke, saya akan mencontohkan cara pembuatan dua buah buku besar. Pertama, buku besar yang bersaldo debit. Kemudian yang kedua, buku besar bersaldo kredit. Pertama, saya akan mengajarkan bagaimana cara pembuatan buku besar kas dari Bengkel Ngebut. Oke, jadikan buku besar yang pertama dibuat adalah buku besar kas dulu, kemudian piutang, dan seterusnya. Pertama, buku besar kas. Jadi, dikasih keterangan dulu, nama akun adalah kas, nomor akunnya 101. Di bagian tanggal, bersihkan semua urutan tanggal-tanggal terjadinya transaksi. Oke. Di jurnal umum, tanggal 1 sampai tanggal 30 terdapat akun kas semuanya ya. Ini ada kas, ada kas sampai ini ya. Setiap tanggal ada kasnya. Jadi kita masukkan semua kas-kas yang di jurnal umum ke dalam buku besar kas. Contoh. Di tanggal 1 ada transaksi kas. Kas bersaldo debit. Kita masukkan di buku besar tanggal 1 kas di bagian debit sebesar 20 juta rupiah.
Untuk keterangannya, ini berisikan ringkasan dari transaksi yang terjadi di tanggal 1. Kita tahu tanggal 1 itu terjadi transaksi investasi awal. Jadi kita kasih keterangannya investasi. Untuk keterangan ini ada beberapa pendapat ya. Kalau memang tidak tahu apa transaksi yang terjadi, kalian boleh mengosongkannya. Tapi ketika diisi itu lebih baik ya. Oke, kemudian untuk kolom yang ketiga, kolom referensi. Ini berisikan halaman jurnalnya. Karena hanya satu ya, jadi kita tulis keterangannya JU1, artinya jurnal umum halaman 1. Jumlah kas bersaldo debit 20 juta. Karena awalnya debit 20 juta, kita masukkan ke bagian debit juga 20 juta. Kemudian tanggal 2. Tanggal 2 juga ada akun kas, tapi di bagian kredit sebesar 1 juta rupiah. Apa transaksinya? Di sini tanggal 2 terjadi pembelian perlengkapan. Masukkan tanggal 2, keterangannya pembelian saja, refnya sama JU1, kas di bagian kredit 1 juta rupiah. Awalnya kas bersaldo debit, kemudian berkurang di bagian kredit. Debit ketemu kredit akan dikurang. 20 juta dikurang 1 juta, sisa 19 juta. Dalam buku besar ada 2 aturan. Kalau dia awalnya bersaldo debit, ketemu kredit akan berkurang ya. Kalau saldo awalnya debit, ketemu kredit akan berkurang. Kalau saldo awalnya debit, ketemu debit akan bertambah. Begitu juga dengan yang kredit. Kalau saldo awalnya kredit, ketemu kredit akan bertambah. Kalau kredit ketemu debit akan berkurang. Oke, lanjutkan ya ke buku besar kas. Kemudian berikutnya tanggal 9. Tanggal 9 juga ada kasnya ya. Kas di bagian debit sebesar 10.250.000. Jadi tanggal 9, keterangannya pendapatan, refnya JU1, kas sebesar 10.250.000 di bagian debit. Debit ketemu debit ditambah. 19 juta ditambah 10.250.000 jadi 29.250.000. Jadi tanggal 9 jumlah kas sebesar 29.250.000. Oke, kemudian berikutnya tanggal 10. Tanggal 10 kas di bagian debit 10 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam buku besar. Tanggal 10 keterangannya pinjaman bank. Refnya JU1. Kas sebesar 10 juta rupiah di bagian debit. Debit ketemu debit ditambah. 29.250.000 rupiah ditambah 10 juta jadilah 39.250.000 rupiah. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 14. Ada kas di bagian kredit 2 juta rupiah. Keterangannya bayar gaji ya. Tanggal 14 bayar gaji. Refnya JU1. Kas di bagian kredit. Debit ketemu kredit dikurang. Sisalah 37.250.000 rupiah. Kemudian berikutnya tanggal 15. Kas di bagian debit 2 juta rupiah. Debit ketemu debit ditambah. Jadi sisanya adalah 39.250.000 rupiah. Kemudian tanggal 16 kas juga debit sebesar 17.500.000 rupiah. Ya kan? Tanggal 16 keterangannya pendapatan jasa sebesar 17.500.000 rupiah. Debit ketemu debit ditambah. Jadi setiap akun kas dari tanggal 1, tanggal awal sampai tanggal akhir akan dimasukkan di dalam buku besar kas. Jadi seperti ini bentuknya ya. Oke, ini adalah bentuk buku besar kas untuk bengkel ngebut periodenya 30 November 2016. Jadi ingat ya, kalau saldo awalnya debit,
akan masuk ke saldo debit juga. Dan seterusnya akan selalu debit. Kemudian, kalau awalnya debit, kemudian ketemu kredit, akan berkurang. Kalau debit ketemu debit akan bertambah. Yang kedua, gini ya. Jadi setelah kalian memposting semua akun yang ada di jurnal umum, akun kas nih ya, ke dalam buku besar kas, kalian wajib kembali ke jurnal umum, kemudian mengisi ref yang ada di jurnal umum dengan nomor akunnya. Jadi setiap akun kas dikasih kode 101. 101 101 sampai sini ya 101. Ini artinya akun kas di jurnal umum semuanya telah diposting ke buku besar. Oke, kemudian masuk ke buku besar yang kedua. Buku besar utang usaha. Utang usaha bertambah di bagian kredit. Kita lihat di jurnal umum. Di jurnal umum itu utang usaha hanya muncul dua kali ya. Tanggal 2 sama tanggal 26. Kita masukkan ke buku besar utang usaha. Kasih nama utang usaha di bagian nama akunnya. Kemudian nomor akunnya 201. Oke, tanggal yang pertama, tanggal 2. Keterangannya pembelian. Refnya sama JU1. Tanggal 2, utang usaha di bagian kredit Rp4.500.000. Kita masukkan dalam buku besar utang usaha. Di bagian kredit Rp4.500.000. Karena awalnya kredit, maka saldonya juga kredit. Sebesar Rp4.500.000. Kemudian tanggal 26, utang usaha di bagian debit. Apa keterangannya? Keterangannya adalah pelunasan utang. Tanggalnya tanggal 26, keterangannya pelunasan utang, refnya JU1. Utang di bagian debit sebesar Rp1 juta. Kredit ketemu debit dikurang. Kalau kredit ketemu kredit ditambah. Jadi awalnya debit kredit akan masuk saldo kredit juga. Dan seterusnya ke bagian kredit. Kredit ketemu kredit ditambah. Kredit ketemu debit dikurang. Jadi sekarang saldo utang usaha sebesar Rp3.500.000. Kemudian setelah selesai memposting akun utang usaha, kalian wajib kembali ke jurnal umum. Kemudian mengisi ref di jurnal umum. Setiap akun utang usaha dikasih kode refnya 201 sesuai dengan nomor akunnya. Ini menunjukkan bahwa akun tersebut sudah diposting. Oke, ini bentuk atau cara pembuatan buku besar untuk bengkel ngebut. Saya telah menyediakan tabel buku besar dari kas sampai ke beban listrik dan air di deskripsi. Kalian akan membuat buku besar dari masing-masing akun yang ada di jurnal umum yang telah kalian kerjakan minggu lalu ke dalam buku besarnya. Jadi tugas ini akan kalian kerjakan selama 3 hari ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan ke saya, Japri ya. Kemudian mungkin sekian dari saya untuk materi pada hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.